Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa semoga Allah meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan demikian semoga Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita dimasukkan ke jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang tinggal 10 hari, ya, kurang lebih tinggal 10 hari. Bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan akan tiba, ya. Dan tak terasa, ya. Jadi kurang 10 hari lagi Ramadan akan tiba. Dan sebagaimana yang sering disampaikan oleh para penceramah, para ulama, para kiai, bahwa hanya orang-orang yang beriman yang disapa, yang diwajibkan oleh Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan mereka yang beriman pasti akan dengan semangat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang paling mulia, sehingga dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kedatangannya dirindukan, seperti kekasih yang lama tidak berjumpa kemudian mengabarkan akan datang, maka akan disambut dengan segala sukacita, antusiasme yang sangat dahsyat. Itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman sekalian, untuk bulan Ramadan nanti, khususnya program saya ini, ya, tausiah pada subuh ini tentu akan terus jalan. Dan karena ini bulan yang sangat istimewa, maka tentu saya akan menambah frekuensi, menambah volume, menambah kapasitas, ya. Tetap dengan memanfaatkan media sosial, informasi komunikasi yang canggih, ya, di era informasi sekarang ini, ya, saya akan menambah program. Jadi selain ceramah ataupun tausiah pada subuh seperti ini, kemudian nanti setelah menjelang duha begitu, ya, jam 8 jam 9 begitu, saya akan tampil lagi, ya. Bukan apa-apa, ini karena antusiasme dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi media sosial kita ramaikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang penuh semarak dalam nuansa Ramadan, ya, dengan amal-amal soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, thalabul ilmi, kemudian ya tentu semuanya dalam rangka lillahi ta'ala, ya, karena Allah, dan dalam rangka mencari ridho Allah. Ya, kita merasakan, mengekspresikan kesenangan kita, kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi itu planning saya, mudah-mudahan terlaksana, ya. Jadi sekali lagi, selain tausiah pada subuh, kemudian pada saat menjelang duha antara jam 8 9 begitu, saya akan siaran langsung lagi, ya, dengan
Setidak-tidaknya saya akan menyemarakkan dengan pembacaan Al-Quran, karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, barangkali nanti bisa diselingi dengan terjemahan, ya. Saya kira itu akan lebih memberikan nuansa dan suasana yang lebih lebih ya membuat Ramadan ini semarak gitu ya. Mungkin setelah itu, ini baru planning saya dan mudah-mudahan ini akan saya laksanakan, ya, karena semua yang saya lakukan ini hampir tanpa planning yang berlama-lama, artinya ya eh, bisa dikatakan mendadak, tetapi terukur begitulah ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya yang terbatas. Setelah itu menjelang berbuka puasa, saya akan tampil lagi ya untuk menyampaikan ya siraman rohani lah. Semuanya untuk nasihat diri saya sendiri. Ya. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan ke media sosial, ada teman-teman yang juga merasakan manfaatnya. Karena semuanya dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, ya. Jadi saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi menjelang buka puasa saya akan tampil secara langsung, ya, semacam tausiah menjelang buka puasa, kira-kira begitu ya. Dan materi bisa kombinasi lah ya, kombinasi. Bisa menyampaikan hadis-hadis, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin harus kita berikan satu atensi, ya kan. Dan kemudian tausiahnya itu sendiri ya. Saya bukan ustadz ya, saya kalau disebut ustadz ya ustadz untuk diri saya sendiri saja. Dan setelah itu barangkali minimal 3 itulah ya sudah cukup begitu ya. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan semacam itu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik ya, yang lebih baik bagi kita semua, yang bertambah kualitasnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin-kemarin begitu ya. Dan orang yang rugi adalah orang yang hari ini tetap aja ya, hari ini tetap sama dengan hari-hari yang lalu ya. Misalnya Ramadan tahun ini ternyata sama dengan Ramadan yang lalu gitu. Itu orang yang rugi ya, karena dia dikasih kesempatan hidup oleh Allah menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak meningkat kualitasnya. Dan yang lebih celaka lagi orang yang ya celaka begitu ya, karena yang rugi tadi orang yang tetap. Kalau yang celaka itu orang yang hari ini lebih jelek daripada hari-hari yang lalu, tahun ini lebih jelek daripada tahun-tahun yang lalu. Itu adalah orang yang celaka. Jadi mari kita menjadi orang yang beruntung ya. Jadi waktu yang diberikan pada kita oleh Allah ini kita manfaatkan untuk menjadi hamba yang makin baik, makin berkualitas, makin beriman, makin bertambah takwanya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk pagi ini saya sifatnya lebih kepada menyampaikan informasi tentang program saya. Ya, saya berterima kasih. Saya merasa bahwa kehadiran media sosial ya seperti Facebook ini ya, sisi baiknya yang kita ambil begitu ya. Meskipun ya Facebook ini pendiri pemiliknya Yahudi si Mark Zuckerberg gitu ya, yang kemudian menyebut terminologi beranda itu dengan wall ya, dinding ya. Katanya itu kaitannya karena orang Yahudi beribadah di dinding ratapan gitu. Ya nggak apa-apa, dindingnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Nah, jadi kita manfaatkan ya senjata musuh ya untuk menjadi senjata kita gitu. Kira-kira seperti itu. Dan seperti biasa setelah saya siaran langsung di Facebook, kemudian akan saya unduh ya, saya download, kemudian saya upload ke channel YouTube saya. Karena dengan begitu saya nggak perlu ngedit, ya, saya nggak perlu ngedit lagi ya. Cukup dari siaran langsung Facebook, kemudian saya unduh, kemudian saya upload ke channel YouTube saya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa saya tidak berpikir tentang berapa orang yang menonton acara saya tidak berpikir karena ini adalah jejak digital saya.
ya minimal bisa saya tonton lagi kapanpun, dimanapun ya, bisa saya tonton ulang begitu ya. Dan mudah-mudahan tetap dicatat oleh Allah sebagai suatu amal soleh ya, yang menambah bekal saya untuk nanti ketika ajal datang menjemput bisa menjadi penolong saya ketika di alam kubur dan kelak di alam akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kebenaran datang dari Allah, dan apabila saya dalam menyampaikan ada yang kurang, ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.